Adapun, sistematika dari PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran itu, kira-kira bagaimana saya apabila kita ingin mengetahui suatu peraturan itu diundangkan, kita harus tahu latar belakangnya ya. Latar belakang ini dapat dilihat daripada diktum menimbang ya, kemudian juga dasar-dasar hukumnya ya. Kemudian, PP 2497 ini terdiri dari 10 bab ya. Nah ini, silakan bersama dengan PP ini kita saling belajar, silakan dapat, langsung buka materi PP 24 tahun 1997 juga junto peraturan pelaksanaannya, Permen NA/KPP nomor 3 tahun 1997, yang juga dilengkapi, penyempurnaannya, sedikit penyempurnaan di PP 18 tahun 2021 ya, junto Permen ATR KPP nomor 18 tahun 2021. Kemudian ya, jenis kegiatan pendaftaran tanah ya, diatur dalam bab 3, pasal bab 3 ya, dari PP 24 tahun 1997. Sebagaimana kita ketahui secara umum bagi ada 2 substansi, yaitu pendaftaran pertama kali dan pemilihan data. Pemilihan data disebut juga derivatif ya. Nah, itu layanan yang sudah bersertifikat, updating data pemeliharaannya, yang diatur di dalam bab 5, terdiri dari 3 bagian, yang di dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56. Kemudian pendaftaran pertama kali ya, ini dibagi 2, yang di pendaftaran hak atas tanah baru, yaitu diatur dalam pasal 23 PP 24 1997, yaitu yang diatur di dalam pasal 23 ya, penetapan hak baru berdasarkan pemberian hak dari pejabat yang berwenang dari tanah negara atau PLD sifatnya basic berdasarkan surat keputusan. Yang kedua, ada pemberian hak baru berdasarkan akte PPAT, yaitu pemberian HGB dan hak pakai di atas tanah hak milik, itu dengan akte PPAT. Ini juga diatur di PP 24 1997 dan peraturan pelaksanaannya PMNA KBP nomor 3 tahun 1997. Kemudian yang pasal 23 ayat B, HPL ini dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang. Kemudian pasal 23 ayat huruf C ya, maaf, tanah wakaf yang dibuktikan dengan akte EK wakaf. Jadi ada hak tanah wakaf baru. Kemudian hak milik atas satuan rumah susun atau disingkat HMA SRS dibuktikan dengan akte pemisahan. Dan yang terakhir, huruf E-nya, pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akte pemberian hak tanggungan dari PPAT. Kemudian yang kedua, pendaftaran hak dari bekas dari hak-hak lama, yaitu ya, atau tanah belum bersertifikat yang ketentuan konversi bekas hak barat jatuh dalam pasal 1 Romawi, ketentuan konversi UU PA, yaitu. Kemudian yang menjadi topik kita ini adalah ketentuan konversi dari tanah milik adat ya, yang diatur di pasal 2 Romawi ketentuan konversi UU PA, yaitu pendaftaran tadi originir diatur di dalam bab 4 ya, keduanya ini hak baru dan hak lama. Hak lama ini adalah terdiri dari 6 bagian dari pasal 12 sampai dengan pasal 35. Karena belum sertifikat hak lama yaitu dalam pasal 24 PP 24 tahun 1997 ya. Jadi di sini kemudian kita harus tahu juga ya ruang lingkup dari pasal 24, tadi pasal 23 sudah, paragraf 2 tentang pembuktian hak lama. Jadi dari 2 ayat ya, tapi dari 3 bagian. Ayat pertama dari pasal 24 ini untuk keperluan pendaftaran hak yang pertama, kedua hak atas tanah yang berasal dari konversi, yaitu konversi hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, yang kedua keterangan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah sistematik atau PTSL, atau kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran balik dianggap
cukup untuk mendaftarkan haknya bagi pemegang haknya dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Pasal, mohon maaf ini kurang tulisan pasal ya. Pasal 24 ayat 2, dalam hal tidak ada lagi atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat pembuktian sebagai yang masuk dalam pasal ayat 24 ayat 1, pembuktian haknya dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulunya ya. Jadi bukan hanya dia 20 tahun itu dia diperoleh dari siapa, sebelum dari siapa ya. Dengan durasi waktu selama 20 tahun dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik ya. Dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah tersebut sudah diperkuat oleh kesaksian orang dapat percaya. Itikat baik ini ada juga dari khusus ya, ada juga itikat dari para ahli ya. Bahwa itikat baik itu bahwa dia memperoleh tanah itu bahwa dia memang benar-benar tahu tanah itu memang tidak ada pemilik lainnya selain dari pemilik sebelumnya dan tidak ada sengketa ya. Dan tidak bersangkutan oleh masyarakat ya, baik masyarakat tadi disebutkan desa, kelurahan atau masyarakat adat yang di bawahnya nanti. Jadi syarat-syaratnya kita lihat sebagai berikut, ada 2 syaratnya ya. Walaupun dia buktinya tidak lengkap atau tidak lagi tersedia secara lengkap. Penguasaan tersebut ya tadi ya sudah dengan etikat baik ya sudah. Kemudian yang B, penguasaan tersebut baik atau sebelum maupun selama pengumuman ya, pengumuman pensertifikatan sebagaimana disebut dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa yang bersangkutan atau pihak lainnya. Jadi itu ya persyaratan pembuktian hak lama. Nanti kemudian kita diatur secara teknis di Permena garing KBP nomor 3 tahun 1967 ya. Jadi ada 2 konversi, ada 2 substansi yaitu yang pertama penegasan hak, yang kedua pangkuan hak. Ini juga mendasar ya, perlu dicermati apa makna dari kedua ini. Penegasan hak ini yaitu buktinya lengkap, bagaimana dimaksud pasal 76 ayat 1 ya. Kemudian yang kedua juga ada di samping bukti tidak lengkap, bukti tidak lengkap yaitu dalam pasal 76 ayat 2 Permena KBP nomor 3 tahun 1997. Yang kedua ini penegasan ini diakomodir di bidang uang diatur dalam pasal 88 ayat 1. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah klasifikasi pengakuan hak ya. Buktinya tidak ada ya, yaitu diatur dalam pasal 76 ayat 3 ya. Yang sebagian besarnya juga dimungkinkan ada di PTSL. Mengapa? Ya karena mungkin sudah turun bahwa tanda bukti C itu kan secara hukum diakui sebelum 60, sebelum UU PA berlaku, dan ini sudah 62 tahun ya bisa terjadi ya. Di tengah jalan ini adanya bukti-bukti yang bukan tidak lengkap lagi tidak ada ya, karena memang hukum adat itu ya dimungkinkan adanya bukti yang tidak lengkap, buktinya yang secara lisan ya, di bawah tangan dan bahkan kwitansi mungkin jual beli ya dan sebagainya. Nah, kemarin tadi diperkuat dengan solusinya di pasal 24 PP 24 ayat 2. Diatur ini diakomodir di pasal 88 ayat 2 Permena KBP nomor 3 tahun 1997. Ini dapat Anda cek di PP 24 1997. Jadi itu ya hal yang mendasar dari penegasan pengakuan yang harus kokoh ya sebagai dasar proses pendaftaran pertama kali konversi tanah milik adat. Kalau kita lihat dari aspek pelayanannya, yaitu apakah ini layanan sporadik atau rutin atau layanan sistematik atau sistematis, ya, kita bagi 2 ya. Yang pendaftaran sporadik gitu ya,
kemudian yang sistematis, tanah sistematis yang adjudikasi ya, yang sejak awal PP 24 tahun 1997, kemudian di up to date, ditingkatkan dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. Yang sporadik, penggunaan bangkusnya sporadik, ini ada yang dicermati ya, dua substansi penggunaan belangko yang berbeda ya. Kalau sporadik, pendaftaran tanah milik adatnya masih menggunakan daftar isian 201, yaitu buat penelitian data juridis dan penetapan batas ya, yang diatur di lampiran PMNA garing KBP nomor 3 tahun 1997. Sedangkan untuk permohonan hak tanah negara ini diatur di dalam lampiran Permen nomor 18 tahun 2021 ya, yang mencabut dan menggantikan PMNA garing KBP nomor 9 tahun 1999. Jadi ini hal yang baru ya, tentunya ya, padahal pada prinsipnya hampir sama ya. Jadi belangko permohonan hak tanah negara menggunakan belangko ini. Kemudian di dalam pendaftaran tanah sistematis atau pendaftaran sistematis lengkap PTSL, penggunaan belangkonya daftar isian 201 ya, yang berdasarkan lampiran PMNA KBP nomor 3 1997, kemudian sporadik sudah diperbarui dengan Permen ATR KBPN nomor 6 tahun 2018 gitu ya. Itu menggunakan risalah penelitian data yuridis ya. Jadi tidak ada lagi ruang lingkup penetapan batas ya. Jadi hanya khusus risalah penelitian data yuridis ya. Dan ini yang membedakan dengan sporadik, ini digunakan baik untuk pendaftaran tanah milik adat dan permohonan hak ya dari tanah negara. Hal-hal yang mendasar yang perlu kita dalam belajar bersama ini kita ketahui dengan sistematis ya dan seksama. Nah, ini juga ruang lingkupnya ya. Kalau kita perjelas dengan skema agar lebih mudah pemahamannya. Sporadik itu yaitu terdiri dari satu atau beberapa bidang, yaitu ya. Ini diatur di bab 3 pasal 13 ayat 1 dan seterusnya di dalam PP 24 garing 6 tahun 1990. Karena rutin ya, Rona, program Bintor ya, swadaya, jika masih ada itu adalah masuk dalam sporadik ya. Kenapa ya? Karena satu atau beberapa bidang ya. Kemudian ada ruang lingkup yang berbeda atau yang berbeda itu pendaftaran tanah sistematik ya dan pendaftaran sistematis lengkap ya, PTSL ya. Ini tentu mempunyai kesamaan ya. Kesamaannya tentunya pelaksanaan adalah tim adjudikasi ya. Bagaimana diatur di PP 24 tahun 1997 untuk PMNA KBPN nomor 3 tahun 1997 dan juga peraturan dari khusus PTSL ya, Permen ATR KBP nomor 6 tahun 2018 ya. Kesamaannya satu adanya pelaksanaan adjudikasi ya. Kedua, mungkin memaaf tidak pakai kata tim ya. Jadi sama-sama oleh tim adjudikasi. Yang kedua, sama-sama serentak satu desa ya, atau satu kelurahan, atau apa namanya di manapun mungkin luar ada yang berbeda, tapi yang punya substansi wilayah desa atau kelurahan ya serentak, tapi belum lengkap. Nah itu ya, kalau di pendaftaran sistematik adjudikasi yang pertama, episode pertama ya. Bagian itu adalah pasal 13 ayat 2 PP 24 tahun 1997 dan untuk PMNA KBPN 3997. Produknya di sini hanya sertifikat ya. Memang ada dulu, saya pernah menjadi ketua tim ya, adjudikasi di Kota Semarang dan sebagai wakil ketua tim di Kabupaten Semarang. Sebagai ketua tim juga memang ada kewajiban dari pihak surveyor pengukurannya untuk memetakan target daripada tanahnya sudah bersertifikat, tapi hanya sekitar 10%. Jadi target sertifikat di satu kelurahan tersebut. Kemudian ya kekurangan ini disempurnakan lah ya, namanya semakin maju kan semakin belajar ya dari pengalaman yang lampau. Jadi memang PTSL ini sama-sama serentak satu desa atau lengkap ya. Namun dia lengkap gitu ya. Lengkapnya apa?
dibandingkan dengan adjudikasi PP 2497 sebelumnya. Adanya produknya bukan hanya produk sertifikat, tapi adanya produk dalam bentuk klaster-klaster, yaitu terdiri dari klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4 ya. Dan ini diatur di Permen ATR garing ke BPN nomor 6 tahun 2018 tentang PTSI dan contoh tunjuk teknis PTSI setiap tahun pelaksanaannya ya. Jadi misalnya sejak 2019 ada klaster K3 dibagi atas klaster K31, klaster K32, klaster K33 ya. Dan ini juga ya, ini akan perlu penjelasan khusus ya. Jadi misalnya klaster K1, jadi dalam semua produk peta bidang ya, yang mungkin ada klasifikasi yang khusus ya. Klaster K31 yaitu daftar peta bidang tanah ya, namun pemohonnya belum berkenan menandatangani pernyataan PPATB. Klaster 2 ini tidak sengketa, memang selama ini juga kelihatannya di PTSL belum disinggung ya, dan ini juga keluar dari hasil rakernas. Kedua ini belum begitu disinggung. Mungkin setelah inilah akan disinggung, eksistensinya diperkuat. Kemudian tadi jadi klaster K32 bahwa subjeknya tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan dalam PTSL ya. Jadi produknya yang peta bidang, nanti subjeknya pendaftarannya apabila memenuhi syarat dapat mulai pelayanan rutin, misalnya penggangnya itu PT, badan hukum ya, atau tanah-tanah yang bersifat khusus, misalnya bekas-bekas Belanda, P3MB, PRK 5 ya, nanti akan di materi bab-bab seterusnya insya Allah jika ada ya. Kemudian klaster 4 ini dari tanah-tanah yang sudah bersertifikat sebelum PTSL ya, tapi belum terpetakan di dalam peta dasar pendaftaran atau pendaftaran tanah PTSL. Nah, secara objektif memang sudah ada langkah-langkah kemajuan yang dikerjakan oleh BPN juga waktu era Negara Agraria KBPN, juga era BPN di era Kementerian ATR KBPN. Kemudian apa sih ini maksud ruang lingkup atau definisi daripada pendaftaran tanah ya? Ya ini bisa dan sama-sama belajar ini kita bisa baca di Ketentuan Umum Bab 1, Pasal 1 PP 24 tahun 1997 ya. Jadi apa itu pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Kenapa pemerintah? Karena itu perintah undang-undang pasal 19 ayat 1 yang secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur ya. Yang ini menurut saya dalam tinjauan manajemen adalah sistem ya. Yang meliputi 5P ya, di awal kita sudah singgung. Itu pengumpulan berkaitan dengan data fisik, data yuridis ya. Satu, tahapan pengumpulan. Yang kedua, tahapan pengolahan. Yang ketiga, tahapan pengumpulan. Dan keempat, tahapan penyajian. Dan yang kelima, tahapan pemeliharaan data, yaitu data fisik dan data yuridis. Dalam bentuk peta-peta dan daftar-daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat dan bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Ya, misalnya, itu yang sekarang sedang semakin bagus ya, perkembangannya hak tanggungan. Kemudian dalam pendaftaran tanah, otomatis tadi dalam skema sudah kita jelaskan ada sporadik, ya, ada sistematik, ada PTSL. Sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individu atau massal. Ya. Kemudian pendaftaran sistematis, adjudikasi adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar. Nah ini ya. Kata kuncinya di sini kalau di pendaftaran tanah sistematik adjudikasi, yang pertama ini adalah deposit pertama hanya terhadap tanah yang belum bersertifikasi ya, saja dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Dan yang ketiga yang sebagai
Ini peningkatannya adalah PTSL ya, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ada kegiatan pendaftaran tanah kali yang dilakukan secara serentak ya sama dengan adjudikasi sebelumnya bagi semua objek pendaftaran tanah. Nah, ini ya kata kunci yang berbeda ada bagi semua objek pendaftaran tanah, bukan hanya yang sudah sertifikat di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah ya, desa atau kelurahan atau nama lain yang senekat dengan itu, misalnya di suatu tempat kabupaten ada yang namanya berbeda yang meliputi ya pengumpulan data fisik dan data juridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran haknya. Ini juga tadi sudah disinggung ya. Bab 1 tentang pengetahuan umum, pasal 1 PB 24, bab 2 asas dan tujuan, pasal 2 sampai 4, bab 3 pokok-pokok pendaftaran tanah ya. Yang terdiri 3 bagian. Bagian ke-1 penyelenggaraan pendaftaran tanah, pasal 5 sampai dengan 8, bab kedua objek pendaftaran tanah, pasal sampai dengan pasal 9, PB 24, 97, pasal ketiga, 1 nilai tata usaha pendaftaran tanah, pasal 10. Dan bagian keempat, maaf ada 4 bagian ya dari bab 3 ini, pelaksanaan pendaftaran tanah, pasal 11 sampai dengan 12. Jadi ini, ya ini sudah ya, kita lewati saja. Kemudian, ya, untuk mewujudkan pendaftaran tanah pada pasal 3, maka harus dilakukan kegiatan pada pasal 4, yaitu kegiatan 4 itu 1, pasal 3-nya tujuannya untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Maka ya kegiatannya produknya adalah sertifikat ya. 2, tujuannya untuk fungsi informasi yaitu dalam rangka pasal 4 kegiatan daftar terbuka untuk umum kaitan dengan sistem publikasi ya. Dan ini pun juga sudah tuntutan zaman ya. Karena sudah diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Ya walaupun tentunya ada layanan informasi yang dikecualikan ya, tidak semua dibuka untuk umum ya, ada pengecualian dan di ruang lingkup BPN pun diatur dalam peraturan KPPN nomor 11 tahun 2013. Kemudian tujuan ketiga, tujuan administrasi pertanahan ya. Nah, maka ini buka kegiatan dilakukan kegiatan pendaftaran tanah yang wajib didaftar. Tidak apa-apa, sekilas saja bahwa dalam pendaftaran tanahnya juga harus mengikuti asas pemisahan horizontal yaitu asas antara kepemilikan dan tanah dan bangunan dan tanaman di atasnya ya. Ya, tadi yang mengikut dari bumi ya. Tadi kita di materi pertama ya. Ya, atas tanah UPA dari Madat ya. Madat juga mengenal asas pemisahan horizontal. Kemudian akan ada pengaturan hak guna ruang atas dan bawah. Lawannya daripada asas pemisahan horizontal itu ada asas pelekatan asosiasi yaitu kesatuan pemilikan antara tanah dan bangunan di negara lain. Apa sih pengaruhnya untuk pendaftaran tanah? Ya pengaruh ya. Jadi apabila daftar pun dengan asas ini bahwa daftarannya apabila diatur antara bangunan kan kita harus tahu juga bahwa sebab pemilik tanah dan sebab bangunan walaupun pada umumnya memang sama ya, tapi makanya oleh karena itu dalam pemilihan data dalam waktu jual beli pun selalu diperjanjikan bahwa jual tanah bahwa ini meliputi tanah di atasnya atau tidak ya. Kalau memang pada umumnya memang jual beli tanah harus tulis secara tegas ya. Demikian juga dalam pada saat pemberian data samping peralihan pembebanan ya. Pembebanan hak tanggungan harus ditulis ya bahwa pembebanan hak tanggungan menjadi tanahnya saja atau bangunan tanaman di atasnya. Ini kaitan dengan pendaftarannya, substansinya di situ. Jadi sekilas lagi, jadi memang kita menggunakan pemadat yaitu yang disebut bahasa Melandanya horizontal scalding ya. Jadi bangunan tanah bukan bagian tanah. Jadi logikanya adalah maka atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan tanaman di atasnya. Jadi perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan tanamannya yang punya yang ada di atasnya. Jadi harus tadi yang sudah saya katakan harus juga diperjanjikan secara tegas ya di dalam akte PPAT. Nah ini sudah. Kemudian
Ini ya ini hal-hal yang bisa kita ketahui lah dari PP 24 itu ya. Karena kita belajar bersama ya apa salahnya juga saya sampaikan. Karena yang pokok-pokok penyelenggaraan pendaftaran tanah ya. Pasal 5-nya pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional ya. Kemudian juga menikah sekarang oleh Kementerian Agri Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Pasal 6 ya, ini implementasinya di lapangan dari pasal 5 itu penyelenggaraan pendaftaran tanah ya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan ya. Kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan perintah atau peraturan undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain ya. Kemudian juga dalam pasal 6 ayat 2 dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan ya dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut peraturan pemerintah ini P24, 997 dan 19 tentang undangan yang bersangkutan ya. Jadi yang memang ada beberapa pejabat gitu ya, samping PPAT tentunya yang sangat terkait ini juga lurah, camat ya, bahkan bupati yang untuk surat-surat perizinan, misalnya izin perubahan tanah dan sebagainya, izin lokasi, menetapkan lokasi, kemudian kalau itu bukan dibantu ya, itu jalur koordinasi ya. Kemudian yang bantu samping PPAT juga lurah camat, notaris dalam hal akte akte umum ya, misalnya juga atau warisan yang ahli warisnya tunduk pada Perdata atau akte perseroan terbatas ya. Kemudian juga pejabat lelang ya, dengan salah lelangnya di bawah Menteri Keuangan, dan juga dalam hal wakaf ya, PPAIW, pejabat pembuat akte ikrar wakaf di bawah Kementerian Agama. Jadi yang PPAT yang diangkat berdasarkan surat keputusan Menteri ATR ke BPN itu PPAT yang juga dilantik oleh kepala kantor yang memang tugasnya membantu kepala kantor tanahan. Kemudian ya ini juga pasal 7 PPAT ya tadi sudah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri ATR KBPN. Kemudian tentunya setelah tentang hukum itu kan ada hal umum, ada hal yang pengecualiannya. Untuk desa-desa yang dalam wilayah terpencil, Menteri dapat menunjuk PPAT sementara ya. Misalnya di pelosok mana gitu kan tidak ada PPAT, PPATS-nya camat juga kurang menjangkau bisa ditunjuk di desa-desa tunjuk pejabat sementara, PPAT sementara. Kemudian PPAT ini diatur dengan PP ya. Pasal 8, nah ini juga ya, kita sudah singgung tadi dalam skema strategic thinking dari pendaftaran tanah, jenis layanannya, dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh panitia adjudikasi ya. Dibantu oleh panitia adjudikasi ya, maaf dari bukan tim ya, yang dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk ya. Kalau dulu sebenarnya harus menteri ya, sekarang cukup oleh kepala kantor di Permen ATR KPP 6 2018. Jadi memang kekinian ini harus dalam tujuan manajemen harus efektif dan efisien ya di regulasi dan di birokrasi ya, sehingga pelayanan jadi cepat ya. Tentunya tetap terukur dalam rangka menjamin kepastian. Kemudian yang tidak kalah penting yang perlu disampaikan ya, bab 3 pokok-pokok penyelenggaraan pendaftaran tanah, di bagian kedua adanya objek pendaftaran tanah ya. Jadi objek pendaftaran tanah itu meliputi pasal 9 meliputi yang A, bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan HM, HGU, HGB ya kan, dan hak pakai. Kemudian yang B, tanah hak pengelolaan atau disingkat dengan HPL ya. Ini luar biasa HPL ya, hak sebagian dari hak masyarakat negara yang diberikan pada pemegang HPL. Kemudian
yang pasal 91 huruf C tanah wakaf ya, dengan berdasarkan akte tadi, akte ikrar wakaf atau akte penggantian wakaf oleh BPAIW, yang 91 huruf D hak milik atas suatu nomor susun ya, atau disingkat HMA SRS ya. Kemudian hak tanggungan yang E, dan yang F adalah tanah negara ya. Jadi ini objeknya itu ya, ada 6 ya, objek pendaftaran tanah. Kemudian yang pasal 9 ayat 2 dalam hal tanah negara sebagai objek tanah itu maka pendaftarannya dilakukan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah ya. Jadi memang daftar tanahnya sudah lama ya, jadi jam terbangnya sudah juga mengakomodir tanah, walaupun sekarang sudah era digital ya, tidak lagi dalam analog ya, tapi tertampung dalam digital dalam KKP ya, komputerisasi kegiatan pertanahan ya. Ini di aplikasi sudah tercampung daftar-daftar isian itu, luar biasa. Kemudian di era kekinian ya, tindak lanjut dari Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang UICK Kerja, diundangkan PP 18 tahun 2021 yang melengkapi lah sedikit dari PP 24, dan tentu dari juga Permen ATR KBPN 18 2021 adanya hak guna ruang atas dan bawah ya. Kalau kita lihat di atas, kembali lagi ke filosofinya, mendasar di yang melandasi asasnya ada pasal 1 ya, UPA tadi ya, di ayat 4, ayat 5, ayat 4 dan ayat 6, pasal 4 UPA-nya ya, ayat 1, ayat 2 ya. Jadi memang mengakomodir adanya memang guna ruang ya, atas dan bawah ya. Bagaimana juga dimaksud dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang 5 UPA ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Terima kasih, dan saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat.